Ceng, inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar, ada di sini. Assalamualaikum. Kan ya antum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan anak yare menteng pantaran jadi. Barang kicin itu yul kayo. Tenan tuh kana lanya kita orang minggu na temi kasara na batu. Karena Iya. mayare na stas ka kodo. Lara mecak ko di kampung. Oy kakama-kama ne puna nakana tawa Isman. Ya. Nah karena dari tenan tuh nak abusu tahu dangeca dia positif dangeca di. Iya. Tenan nak abusu positif corona. Iya. Jadi Kan anjo ni anu istas diantisipasi Ya. namanya di. Karena bersamaan ini sih musim corona ini. Ya. Padahal memang riolo pun na bulan sagan 7 bulan salapang. Iya. Nia na limbangin jo antara baraka sigan timur ka. Lantami baraka yan jo na pancaroba. Pancaroba iya. Biasa minatawa bamban nampak tenan tu nalik batas seri si batu balap. Iya. Dari Nalelay kabo si pito Lera na minyo si batu bala bambang itawa parsi kali-kali ada ngecadi. Cuma kamakaman ni pun namin robo sige de suara ya nakadali hati-hati ko. Ya begitu. Iya. Karena kene nganu to aku sari Ustaz. Ya. Ya mungkin karena Perubahan cuaca. Kemudian apalagi nakanan jatuh cara deka sekarang ini posisi matahari titiknya terjauh dari bumi. Sehingga dingin. Iya. Dingin tidak biasa bagi kita orang Indonesia sehingga mudah untuk terserang flu. Iya. Ya. Jadi ya masih dijaga kali ya sama lu masih dijaga kesehatan supaya jo imun tidak menurun kekuatan atau kekebalan tubuh tak. Kemudian pikiran ada nyine. Jadi ini biasa ku parengan tiap meganjo postingi sama lu di Facebook postingan-postingan yang menurunkan imun. Nah itu dia. Nah kesumpahin ku postingnya lagi duduk-duduk di warkop. Tena ku pakai masker, tapi memang foto 3 tahun yang lalu. Lalangi cincin kurua. Lalangi songko ajiku. Nampak ku kana insya Allah Indonesia cepat pulih. Umrah segera dibuka, corona segera berhenti dan kita bisa minum kopi di warkop tanpa masker. Jadi jangan itu amin berarti meningkatkan imun dan semangat. Tek yang kana sing sanging tau mati mami rempita jangan maki. Mana tena corona mati jita uwa. Enakan. Oi, ya anu leba vaksin. Teh deh malam-malam Ya. Padahal bukan jahitan kita leba vaksin teh aja nggak apa-apa. Ya, jadi kan injo vaksin gunanya untuk apa istilahnya meningkatkan kekebalan. Iya, kekebalan. Immunity apa rin injo istilahnya. Nah, ada 2 model meningkatkan injo head immunity. Yang pertama vaksin, yang kedua kena. Jadi kalau penduduk satu daerah itu sudah 70% yang pernah kena, maka virus itu akan lemah karena sudah kebal. Nah, atau karena punya ni undang berarti tinggi dulu di risiko maka vaksin minimal 70% supaya terjadi jo. Nah karena bicara Mangkasar head immunity. Ya terjadi pembentukan kekebalan. Iya, jadi sama lu sinadasi najaki masing salewangang pun apa ini kita bagi-bagi pakasiat kate menjagai kalenta. Jadi kalau influenza pakai masker kalau keluar Iya, karena memang dianjurkan itu bagi yang sakit untuk memakai masker. Iya, supaya tenan lain joto tenayan nang apa-apa. Iya. Ustad, niat kulangnya lebak kulangnya Ustad nakana. Kalau mau mati keren berjihad di jalan Allah. Tika mayan Ustad. Jihad anjo bahasa Arab.
bicara mangkasarana atau tojeng. Jadi berjuang dengan sungguh-sungguh. Jihad itu riolo wilayahnya sempit, yaitu meninggalkan rumah pergi ke medan perang. Kemudian banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa jihad bukan cuma pergi perang. Butina ni anjo anak muda mai pala isin rina bita. Nah karena ya Rasulullah ertonga minawang bundu. Saya mau ikut perang. Nah karena mau nak bita kukana talasa inji maknu. Nah karena iya talasa inji ya Rasulullah. Manggenu nah karena isalu mimuterang. Nen jaga yang maknu nah karena inak kaya salaman yang parutus lagi. Tena saribatan numaraing. Tena ya Rasulullah. Kata Nabi mantam mako ribalaknu urusuki maknu. Parutus sugi baji-baji pahalana lebih besar daripada minawang kok bunduk numatir lampanu. Jadi medan jihad luas. Jadi inaine tahu atau tojeng dalam berjuang di bidangnya baru niatnya lillahi ta'ala maka itu orang yang berjihad. Ya para dokter yang sekarang berjuang itu niatnya lillahi ta'ala itu berjihad. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tupoksina atau kelebihan tak. Kamane baju stasi serong kelong para Pak Empo jadi sambalu teki lampa-lampain rini makiri baru gasi pakai. Sambalu masing niaka pilangeri acara tak kamak biasa ambil apa haruga si pakai nggak ruai arabah tenis taska jenam boya ku ustaz Eka pun niaka untuk apa nih boya jadi ya minta nih boya atau pun nanti nai nanti ni kesyukuran pun nanti nak ni boya ki kamu nanti nak narandu tahu ya alhamdulillah mah di kampung itu yang tidak bagus. Jadi samalu kama biasa ri sagan 7 tahun 0 anang apa-apa. Kuliah sungki secara live. SMS neton di? SMS 0811 411 1059. Jadi kuletongi melalui WhatsApp Ustaz. Oh iya. Chat di WhatsApp dengan nomor yang sama. Nomor SMS-nya jadi di 0811411059 atau melalui 830644. Ustaz. Sekarang kan kama-kamane kan tenakule ni segala rencana itu tenakule ni patantu. Karena memang segala sesuatunya itu kan semuanya itu kita serahkan kepada ini tanjing kita mari kareng Allah Ta'ala. Tanjing kita mari kareng Allah Ta'ala. Tapi kan kondisi di kama-kamane segan tenana singkama Ustaz. Singkama pun misalnya nih rencana untuk
pengantin atau erok kita Pak Bunting. Beredar minjo undangan Ustaz. Terus bija pemanaka apa le bangasi mini pauang. Di patantu mi alona. Tiba-tiba ni Pak Muko ami na ane lapung Parekam Bunting. Na tabai Garin dan harus Isman. Bisakah itu melalui virtual, secara virtual acara Ustaz? Jadi yang pertama dan jine ya mintu sabakna pun niat nani rencana atau niat lani pan nani jauhkan riwatu labat tua ya pura kasambulu tina pada normalannya ya begitu memang pun lewat toa Bambang tak rokok sebagai penutupnya pun tina tak rokok lebih bahaya dari pun niat lah ni pandapan ni gaukan dan jeneri waktu lebat tua ni suruh ki amaca insya Allah atau masya Allah insya Allah batuana pun nak roki ya karena Allah Taala jadi akan menikah insya Allah pada hari ini. Itu yang pertama. Jadi apa-apa na digaukan kanangi insya Allah pun natena pa na nigaukan. Yang kedua pun narapi nanjuloa menikah. Ternyata COVID yang menyebabkan dia tidak bisa hadir di tempat. Yang jelas syaratnya untuk menikah ni karena asai dan jine pertama niat calon mempelai. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud niat calon mempelai adalah mempelainya ada di tempat yang sama. Jadi ada di satu tempat yang sama. Atau saya dari masih saya dari lalang kamar. Jadi tidak satu tempat karena siampikan. Jadi boleh berdampingan seperti yang biasa dicini di televisi ya. Tapi kalau saya sendiri ikut sama ulama mengatakan jangan kasih berdampingan karena dia belum resmi. Ya sudah pi menikah, nampak pintama napa batu napa dongkok nikah nari kamar kan nampak pinaren ringas suluk mai. Silakan duduk berdampingan karena memang sudah resmi menjadi pasangan. Sehingga pun yang syarat kedua adalah niat walinya. Jadi karena ya wali manggena buntim bainea ya are ka saribat tamburat nena sa manggena saribat tamburat nena manggena ya are ka bapak na manggena ya are ka saribat tamburat nena buntim bainea ya itu jadi dari pihak laki-laki. Kemudian yang ketiga niat saksi. Saksi itu disyaratkan 2 orang laki-laki. Ya tidak dibilang harus dari mempelai pria dan mempelai wanita. Cuma sekarang itu kuliah pun itu nikah saksi dari mempelai laki-laki. Padahal yang penting 2 orang saksi. Jadi 2 orang saksi. Yang ketiga niat sunrang, mahar dalam bentuk barang yang berharga. Kemudian yang berikutnya adalah ada ijab kabul, mengucapkan kemudian dijawab. Sehingga dengan syarat itu maka tena nasa nikana punna teneri tampaka atau melalui virtual. Jadi tidak boleh melalui virtual jauh. Tapi kan iya nasa tidak karena namanya virtual. Ya boleh jadi nanti ada teknologi yang bisa tapi kelihatan di layar dia. Nah jadi untuk meyakinkan bahwa dia harus fisik. Sehingga ditunda pernikahan pun memang dia tidak bisa hadir. Ya dia tidak bisa hadir apalagi tujuan pernikahan kan untuk membangun rumah tangga. Garing. Jangan dipasahkan menikah. Kagak pakai lewat menikah kau dah batu bodoh. Ya, tidak jangan nani cita-cita mati ya. Tapi pasti nak tahu kan romantonya ikutan nupak jari janda. Nah, nusa muka atas sore garina nani pasangan mak nikah. Ya, begitu. Ya, lain soal kalau bukan calon mempelai. Misalnya orang tua meninggal.
Seperti kemarin ini kejadian waktu Bapak almarhum Haji Abdurrahman Halid meninggal. Kan rencana beliau mau kasih menikah anaknya itu tanggal 5. Hari Kamis. Tapi karena beliau berpulang ke rahmatullah, lalu oleh keluarga sepakat kasih menikah anaknya di samping jenazah orang tuanya. Maka dinikahkanlah anaknya almarhum, dinikahkan oleh bapaknya bapaknya mempelai wanita. Sementara jasad almarhum Pak Rahman Halid ada di masjid. Itu boleh, tapi kalau mempelainya yang tidak ada di tempat, maka ditunda dulu pernikahan. Tetapi kalau tapi pernah misalnya dilakukan secara virtual, tapi nanti dinikahkan ulang. Nikahnya tidak bisa dulu menikah. Tidak ada nikah koce-koce di sini. Jadi kalau terlanjur pesta undangan datang, silakan lakukan resepsi. Tapi tentu kan tidak ada di mempelai duduk karena kadek kulen tuh memang kan pak nikah ji. Bisa juga di tempat isolasi mandiri, misalnya lalang di kamar rakna, maka penghulu atau orang tua wali perempuan ke sana minontongi muntimba ini menikah di situ, jadi ada di satu tempat yang sama. Tapi kan tenanya itu nani sarakain karena masih mangking lappo pi panjok juga. Masih silantai pi panjok na bunting asigang walinya. Biar tidak bagus pegang. Di berhadapan ji Ananda Baso binti Baco. Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Bace binti Baco dengan mas kawin atau mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Dia lanjut, saya terima nikahnya ini sah nikahnya nih kiba ini nariampi nah. Tapi kalau jauh tidak boleh. Atau sebaliknya dan jenis perempuan yang kena sehingga dia tidak boleh keluar. Tidak apa-apa, dia cukup di kamar, laki-lakinya dinikahkan di luar, kemudian minta maki pebatu nikah karena belum bisa disentuh. Begitu. Baik. Jadi kesimpulannya harus fisik, tidak boleh virtual. Baik, terima kasih untuk Pak Haji Kisman Riti Numbu. Assalamualaikum Pak Ustadz yang jine, salam baru gasi pakai ingat. Erok ka anjok kuta nang Pak Ustadz tentang musafir. Misalnya kita sudah kembali tapi belum sampai di rumah, sudah berada di Maros, apakah masih bisa mengkasar sholat? Kemudian kedua, sampai kapan waktu sholat tahajud? Apakah masih bisa tahajud kalau sudah bersalawat di masjid? Ketiga, jam berapa waktu berbuka puasa sunat? Apakah azan di masjid baru kita berbuka? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Yang pertama secara umum syaratnya untuk mengkasar sholat yaitu perjalanan musafir. Yang dimaksud dengan musafir adalah perjalanan jauh yang kira-kira pun nak japa bangking siallo na batu. Pun nak japa bangking sehingga ulama mengatakan 111 kilo. Atau kira-kira 90 kilo ke atas. Nrini naon ri perbatasan Pangkajene baru. Atau nrini naik di perbatasan Jene Ponto Bantaing. Itu memenuhi syarat. Jadi pun nak lampe naon ri pare-pare. Kemudian dalam perjalanan setengah sampulon rua nak lampa. Sengke rimaros asambayan sudah boleh mengkasar. Kenapa? Karena dia sudah dalam perjalanan menuju ke tempat yang jarak tempat lana mangenya itu memenuhi syarat untuk musafir. Ya begitu. Jadi yang penting sudah tinggalkan rumah itu sudah dihitung musafir dan sampai selama sebelum kembali ke rumah dia masih musafir. Masih musafir. Itu pertama. Yang kedua, ada ulama mengatakan punna
labi mo ritalunga loa risetrea parasangan bela na batuya, maka sudah gugur haknya sebagai musafir. Jadi hari ketiga masih bisa menjamak kasar, tetapi di hari keempat tidak boleh lagi dia kasar salatnya karena batas sebagai tamu di rumah itu adalah 3 hari. Nah, sehingga itulah dikiaskan kalau begitu lewat dari 3 hari kami musafir karena di rumah hanya saja sudah tidak dianggap tamu. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud waktunya sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi selama tidak penantama subuh, maka masih boleh sholat tahajud. Berarti pun salawa kita karena salawa itu berarti 5 menit sebelum masuk waktu subuh masih bisa tahajud. Cuma logikanya kan sambayan tahajud kita ni tongku gisigang witir. Iya. Jadi punna sambayan tahajud ki terus ron rakang barisallan ki leba ki barisallan salawa mitari masigi ka. Jam lagi tambah salat tahajud tapi langsung lagi tongko gisigang witir. Iya. Talun rakang 5 menit insya Allah bisa. Jadi punna salawat mo tawa sementara sambayan tahajud ki na salawat tawa begitu baki barisallan tongko misegang witir. Punna tena panakile ba sambayang witir sebelum ngatin rogi sompaing. Iya. Iya, begitu. Ada lagi pertanyaan yang ketiga. Yang berapa waktu buka puasa. Buka puasa njo jari sangkam maji rumallang siyang puasa sunnah din jine. Iya. Iya miantu mulai tawa puasa rimumbana pak jaraka sanggena sa ra na matan na luah. Jadi tena make jam. Maghrib itu jatuh pada waktu matahari terbenam. Iya. Sehingga pun nilangir mo tawa bandri masigi ka, maka jiwa masuk mi waktu buka puasa. Kecuali pun kicini ki alloa now. Irawa now mitena mo kicini allo berarti total sibilangan paraseng bundala irawa ngasim mi. Tena mo kicini na tena patawan na bandri masigi ka, berarti bisa magibuka. Karena buka itu bukan karena mendengarkan azan tapi karena sakra na matan na alloa. Jadi pun nasara mo alloa berarti sebenarnya mesti bami tabuah. Tapi karena mungkin terlambat ki jam na rimasika, yang penting yakin ki sara miloa. Apalagi sekarang niya mo handphone. Niya mo tu pas sambayangan tama na watua bangi. Begitu azan itu handphone berarti sudah masuk waktu berbuka puasa. Assalamualaikum, baru kasih pakai nggak Radio Gamasi Ustadz Lenggine. Beruntung anak yang meninggal mendahului orang tuanya. Maksudnya tadi. Iya. Beruntung orang yang meninggal mendahului. Jadi kalau ditanya hadis ini kan tidak ada hadisnya, tapi ungkapan ini benar. Nasaba ngapa nanikana sanne kiupa na puna niat tahu riolo mate na makna. Nasaba punna ana ampa pala doang yang gitu tu ana mati ya mau mutira ngamo tidak patang tentu diterima na pak doang anta syaratnya harus ana soleh atau soleha mingka punna lapung ngamma ampa pala doang yang anak na mutira ngatena maki syarat. Mau anak mau emak na raying sambayang atau kutuing mandre riba anginung imanggena botor ki punna na papala doang yang anak na doanya diterima. Itu makanya itu nakana bita den jene tutulalo ko riset rea barang tarangan ngangina ladinggar risika cidukan ngangina pokia. Apan jo ya Rasulullah lilana cappa lilana ammaknu ya araka cappa lilana tutuano. Jadi tutuayan tu ibu ka amatta atau jentojeng itu banju luki rannu ya to larro pun nasulut dari bawana tetap ajari pak doangan ni. Jadi ia menyetonan. Iya karena beruntung. Beruntung pun nari Allah mati nama karena tidak mungkin
anak na mati na kana makna bampere no. Pasti na kana salamat ko na. Luar lalu kuburu no nasingari kuburu no karena Allah Taala na. Maka semua ucapan ibunya adalah doa. Oh iya. Dan itu doa ibu itu tanpa syarat. Diaminkan malaikat, dikabulkan oleh Allah. Nah, itu cuma tidak kulit tahun daftar din jinne. Karena ya Allah saya mau dulu meninggal dari ibuku tidak bisa dipilih. Tapi punya takat deret teriak lagi mati na mata orang beruntung. Iya. Iya. Baik. Oke. Untuk Hairudin Dempata Rito Dopuli. Iya. Assalamualaikum baru gasi pakai ingat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berwudu Ustaz, apakah beda cara mencuci tangan kanan dengan tangan kiri? Yang jelas sarakna punangal leto je ne sambayang pertama Allah benginjoje negari anggota wudu. Iya. Jadi punna nibisai lima ya sama tetapi nibisai lima kananga pintalung nampa nibisai lima kiri pintalung. Otomatis punna lima kanan nga dibisay berarti lima kairia bisa. Punna lima kairia ni bisay berarti lima kanan nga bisa. Biasanya aku cinta kajarian tay lima kanan na sigal lima kairia tapi para na bisay. Ya, naliji nagalusu. Padahal yang benar punna pertama kalima kanan nga ron ni bisay berarti lima kairia giyo. Lima kairia giyo. Pintalung le baginjo lima kanan nga senggiyo. Ya jadi ni patarin jo lima kairia ri keranga puna kairinta ni bisay nampa lima kana nga giyo ang mutara sangge namanya saka-sakana karimi nga. Ya itu jadi tetap berbeda karena kalau lima tangan kanan dicuci lima kairia giyo. Lima kairia ni bisay lima kanan nga giyo. Ya begitu tapi syaratnya adalah basanga senginjo kabusu anggota wudu. Iya. Iya, begitu untuk Sambalu. Iya, untuk Pak Hairudin Dempata. Pak Hairudin Dempata. Iya.